Gua di situ sendiri, terus gua lagi turun tangga, gua diludahin, gua bingung mau harus kayak gimana. Diludahin gua, cuah gitu ya kan. Gue pikir tante gue kenapa berdiri udah kayak falak begini. Wah gila kata gue, nggak habis pikir sih gue. Langsung gue coba samperin, gue digampar dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo CS, kembali lagi bersama kami di channel Al Revilas. Kali ini kita akan membawakan tentang kismis, kisah misteri. Yuhuu! Bersama narasumber kita yang baru, Adil. Dia akan menceritakan tentang santet membawa petaka. Seperti apa jalan ceritanya? Oke, Dil. Lu ingin berbagi cerita misteri tentang santet membawa malapetaka? Gimana sih ceritanya? Coba cerita dari awal. Oke, gue ceritain dari awal. Waktu itu di tahun 2015, gue tinggal di rumah saudara gue sekitar kurang lebih 3 bulan. Gue punya tugas skripsi yang harus diselesaikan. Kebetulan waktu itu gue masih bimbingan sama dosen pembimbing gue yang ada di Depok. Nah, gue kelihatan ada saudara gue nih di Depok yang tinggal di sana. Yang sebelumnya itu baru melangsungkan anaknya pernikahan. Nah, waktu itu gue memutuskan untuk tinggal di rumah saudara gue. Kebetulan om sama tante gue itu tinggal cuma bertiga. Karena anaknya yang 2 perempuan itu udah nikah, dan anak perempuan yang keduanya itu dia 1 bulan sebelum gue tinggal itu baru nikah. Setelah itu gue diizinkan untuk tinggal di rumah saudara gue, dan gue juga udah ngomong sama orang tua gue. Awalnya sih biasa aja. Singkat cerita, pada waktu itu gue ngeliat kejadian aneh. Kejadian aneh ini pas gue lagi di balkon, gue kan lagi ngerjain revisi yang dikasih sama dosen pembimbing gue. Itu gue ingat sekitar jam 11 malam. Nah, tiba-tiba gue lagi asik ngerjain revisian. Itu gue ngeliat sekelebat cahaya merah kayak bola gitu pecah di depan rumah om gue. Gue kaget dong, panik gue. Apaan sih tuh? Gue kan sugesan ya kan orangnya. Nah, gue coba turun ke bawah. Setelah gue nyampe bawah, gue periksa tuh bawah. Pelataran yang depan balkon yang gue kerjain itu nggak ada apa-apa. Ya, gue nggak mau berpikir macem-macem, tapi ya karena berhubung kejadiannya udah nggak enak, gue memutuskan untuk tidur pada saat itu. Setelah itu, keesokan harinya, gue memutuskan untuk tidak cerita sama om gue dan tante gue, karena gue nggak mau jadi bahan perbincangan halu lah. Nah, apalah nanti gue nggak dipercaya ya kan. Cukup gue aja udah yang lihat. Anggaplah itu halusinasi gue. Setelah 2 hari dari kejadian itu, gue ngeliat ada yang aneh dari tante gue ya kan. Pas jam 4 itu tante gue mulai ngerasain sakit di badannya. Pertama dia ngerasain sakit dan teriak-teriak. Terus gue sama om gue nanya kenapa. Tante gue cuma bisa ngomong dan berontak teriak-teriak. Terus mukanya merah, matanya melotot kesakitan. Itu berlangsung sampai mau maghrib. Setelah maghrib itu dia agak tenang sampai bisa tidur nyenyak. Sekitar jam 11 itu dia kebangun lagi dan mengalami kejadian yang sama seperti yang tadi sore dialami. Nah, setelah itu gue panik sama om gue. Ini tante gue sebenarnya kenapa ya kan? Gue bertanya-tanya, cuma gue nggak kepikiran sama kejadian yang gue alamin 2 hari sebelumnya itu. Ya gue mikirnya mungkin tante gue sakit atau apa ya kan, soalnya kan kalau dilihat dari mukanya merah, matanya melotot gitu, terus dia kayak orang kesakitan dan kayak berontak-berontak kejang-kejang gitu. Terus om gue udah berusaha untuk mau bawa ke dokter kan, cuma om gue nggak tega kalau harus ditarik-tarik gitu kan. Soalnya pas saat itu tante gue di kamar selalu pegangan tempat tidur ada iniannya, senderannya. Nah, selalu pegangan senderannya itu. Ya, siapa sih yang tega orang lagi kesakitan terus kita tarik, kita paksa gitu ya kan? Makanya om gua cuma coba menenangkan dengan membuatkan air teh atau apa, tapi nggak diminum. Cuma bisa ngusap-ngusap tante gua aja.
tante gue di situ ngoceh nggak jelas, ya kan, sampai ngeludah. Itu gue belum berpikir kalau tante gue itu kayak kerasukan, karena kan emang gue kurang percaya sebenarnya sama yang kayak gitu-gituan dari awal. Cuma ya sebenarnya gue percaya adanya makhluk lain, cuma gue nggak terlalu terbawa pikiran dan fantasi gue sebenarnya sih kayak gitu ya, tapi tetap aja sugesti juga. Dalam kondisi panik seperti itu di tengah malam, ya untungnya jam 2 itu tante gue udah bisa mendingan kan. Nah setelah mendingan, keesokan harinya tante gue itu ditanya sama om gue, dia cuma jawab ngerasain sakit di sekujur tubuhnya, kayak ada yang jalan gitu dari tangan sampai pundak terus ke kepala. Nah kebetulan pas saat itu tante gue langsung mau dibawa ke rumah sakit. Ya kita masih belum berpikir negatif di situ. Akhirnya setelah di rumah sakit gue nganterin, gue nggak ikut masuk sih, gue di luar sambil ngerokok sama main HP. Selesai pengobatan, ya selesai lah dari dokter. Gue tanya dong sama om gue karena gue penasaran juga kan, om tante sakit apa? Ya biasa, kata dokter sih kondisi fisiknya normal, cuma mungkin kecapean aja tante Ludil. Dia sih ngomongnya gitu om gue. Ya gue percaya aja. Terus tapi emang om nggak nanya-nanya detail gitu sama dokternya? Udah, cuma dokternya nyaranin untuk periksa ke lab aja, siapa tahu ada penyakit dalam yang nggak teridentifikasi. Akhirnya tante gue itu dicek lab, dan setelah pulang dari rumah sakit sekitar 4 harian kalau nggak salah, kondisi normal. Cuma ya gue masih ngeliat ada hal aneh nih di tante gue, karena setiap gue pulang kuliah gue lihat ya kan tante gue tiduran ngelamun ngeliatinnya ke loteng. Gue bingung tuh ada apa di loteng, cuma gue ya coba cuek aja, mungkin ya tante gue cuma butuh istirahat. 1 hari sebelum kejadian itu kembali terulang lagi, om gua pulang bawa hasil lab, dan gua kepo dong, gua pengen lihat. Oh coba lihat hasil lab tante, nih dikasih kan sama om gua. Katanya gimana nih om, tadi nggak bisa bacanya, coba kasih tahu yang kata dokternya bilang. Tadi sih infonya ini semuanya normal, gula darahnya normal, terus yang lain-lainnya juga normal. Oh gitu, berarti kecapean doang kali ya tante ya? Ya nggak tahu deh, kayaknya sih. Nah waktu itu kebetulan di hari Jumat itu om gue pulang hari Kamis. Di hari Jumat gue ingetnya sih, itu setelah sholat Jumat tante gue nggak bergerak ngeliat ke atas, ke atap, bengong, tapi masih napas. Itu om gue kerja, gue nggak tahu. Gue nggak enak kan, namanya dia ini anaknya juga belum pulang sekolah, anaknya kan pulang sekolah jam 3-an tuh, namanya di madrasah ya kan, pulang jam 3-an, masih SMP. Ya gue cuma di situ doang, ya nggak enak lah mau ngeganggunya. Tapi gue bingung, kok ini orang ngelihat ke atas mulu, tapi nggak, tapi tetap napas. Ya udah gue lanjutin aja untuk nyelesain tugas gue kan. Nah pada saat jam 4, di jam yang sama pada waktu itu dia kumat, dia kembali kayak gitu lagi. Tapi kalau kali ini dia benar-benar kesurupan. Om gue belum pulang, gue panik, ya kan? Wah gila, lu bayangin deh. Gue di situ sendiri, terus gue lagi turun tangga, gue diludahin, gue bingung mau harus kayak gimana. Diludahin gue, cuah gitu ya kan? Gue pikir tante gue kenapa berdiri udah kayak falak begini. Wah gila kata gue, nggak habis pikir sih gue. Langsung gue coba samperin, gue digampar dong. Iya gila, cetak, wih tan kenapa? Gue diusir, gue dibilang pengganggu, dia teriak-teriak, gue pegangin. Terus tenaganya kuat banget, tangannya gue giniin ke belakang ya kan. Nah untungnya ada tetangga gue, karena mungkin teriak-teriak ya kan. Tetangga gue yang nyamperin, masuk ke dalam rumah. Nah, tetangga tante gue sih, bukan tetangga gue. Nah, gue bilang, Pak, ini tolongin Pak, ini kayaknya kenapa kerasukan apa gimana nih Pak? Soalnya ngamuk-ngamuk. Kalau kali ini dia nggak ngerasain tapi sakit, tapi langsung kerasukan. Dia ngoceh-ngoceh nggak jelas, teriak-teriak nggak jelas, ya kan? Terus ngomong, saya pengen bunuh dia. Gue nggak nyebutin nama tante gue ya, soalnya ya nggak enak lah. Terus dia itu udah
nyakitin hati seseorang. Jadi perkataannya tuh dia itu udah nyakitin hati majikan saya, ngomongannya kayak gitu. Itu yang Makanya setannya itu. iya, setannya itu yang ngomong. Kayaknya sih ya, cuma gua pertamanya kurang yakin itu beneran kesurupan apa cuman acting. Tapi masa acting sampai berapa kali tuh? Sampai kalau dihitung-hitung dari jam 4 terus jam 11 kumat lagi. Nah, di situ gua baru berpikir, oh apa ini ada sangkut pautnya sama yang cahaya itu gitu. Gua lanjut cerita lagi. Setelah itu ada Pak Ustadz datang, dipanggilin sama tetangganya saudara gua. Pak Ustadz yang biasa ngajar ngaji di masjid, ya dia cuma kayak bukan nyembuhin sih maksudnya mensadarkan tante gua. Soalnya kenapa gua bilang seperti itu, mensadarkan tante gua? Karena malamnya dia kumat lagi. Itu kalau nggak salah proses pensadarannya itu kurang lebih setengah jam. Sampai diajak ngobrol sama Pak Ustadznya. Dia bilang tuh katanya dia pengen bunuh tante gua, tapi nggak ngasih tahu alasannya kenapa. Dan pas Ustadz itu nyuruh pergi, dia mau pergi, tapi dia ngancam dia akan kembali lagi. Ya gua nggak percaya karena ada Pak Ustadz kan di situ. Kan yang gue percaya pada saat itu derajat manusia lebih tinggi daripada setan. Nah setelah itu benar, om gue pulang jam 7, om gue sampai, gue langsung ceritain ke om gue. Sebelumnya gue nggak mau ceritain dan gue bilang sama anaknya jangan kasih tahu om gue, karena takutnya dia panik, buru-buru pulang malah jadi kenapa-napa. Nah, setelah itu om gue langsung kaget ya kan, dipikirnya masih sakit kayak kemarin, tapi kenapa jadi malah kesurupan? Bingung dia bertanya-tanya, ini kenapa sih sebenarnya ya? Nah, terus dilihat kondisi tante gua lemas, nggak bisa bangun, dia cuma bisa nangis dan ngomong bisa nangis sama nggak bisa bangun, katanya badannya nggak bisa digerakin. Ya, gue coba cari solusi kan, gue berpikir ya kan. Akhirnya ada temen kampus gua yang rumahnya di daerah Bekasi juga, cuma bedanya itu dia itu beda daerah lah sama gua. Dia nyaranin, katanya dia punya kenalan yang bisa ngobatin orang. Kalau dibilang sih kayak ningsih gitulah. Ya udah, akhirnya setelah gue sharing, nah itu gue bawa ke tempat yang dikasih tahu sama teman gue, ditemenin juga sama teman gue, tante gue dari rumah tante gue nih di Depok. Gue bopong ke mobil karena dia nggak bisa bergerak. Di perjalanan dia cuma bisa ngelamun aja ya kan, nggak ngomong sama sekali. Terus gue sampai, tante gue masih di dalam mobil. Begitu gue turun, gue ngobrol sama temen gue, itu ditunjukin rumahnya. Oke, gue ngomong dulu sama orang yang bisa ngobatinnya itu. Ya dia Pak Ustadz juga sih, maksudnya ilmu agamanya kuat, cuma dia bisa ngobatin. Setelah itu gue bopong tante gue sama om gue, baru sampai di depan pintu rumahnya orang itu, dia langsung loncat berdiri ngamuk-ngamuk, nggak mau masuk ke rumah itu. Bingung kan, dari rumah kaku, nggak bisa bergerak, cuma bisa nangis, ngelamun sama ngomong dikit-dikit. Tiba-tiba nyampe depan rumah itu langsung loncat, langsung berontak, nggak mau masuk ke dalam rumah itu. Gua heran aja sih, itu benar-benar heran, nggak di luar nalar gitu loh. Setelah itu gua masuk, gua dengan sekuat tenaga ya kan sama om gua memaksakan untuk tante gua masuk. Pas di dalam, yaitu tante gua baru ngelihat orang itu aja, orang yang mau nyembuhin itu, dia udah langsung ngeludahin orang itu, teriak-teriak, ngelemparin barang. Karena tangan sebelah kirinya yang dipegang sama om gue kelepas, dia langsung lemparin barang kayak kaleng kue kayak gitu. Untungnya nggak kena.